sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sulawesi Selatan dan seluruh pengurus wilayah, badan-badan otonom, pilar-pilar KKSS, dan seluruh warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan merasa kehilangan dan ikut berbelasungkawa atas perginya orang tua kami yang kami akui bahwa beliau tidak hanya menjadi orang tua kami, tetapi selama ini, selama kehidupan beliau, dengan segala jabatan yang pernah beliau tempati, sungguh sangat banyak kontribusi, bantuan, pikiran, dan segala arahan beliau kepada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur. Beliau sepanjang hidupnya selalu berada di samping pengurus dan selalu memberikan yang terbaik bagi pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Karena itu saya atas nama pengurus wilayah ikut berbelasungkawa
dan memohon kepada kita semua untuk selalu mendoakan almarhum. Semoga diterima di sisi Tuhan dan amal ibadahnya diterima, dan kepada keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dan ketabahan menghadapi cobaan ini. Itulah yang dapat kami sampaikan sebagai bukti bahwa kami merasa kehilangan atas kepergian orang tua kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sidang pergabungan yang kami muliakan, patut kita naikkan syukur kepada Bapa di sorga atas kemurahan Tuhan. Kita ada dalam keadaan sehat. Saat ini, hari ini, kita akan melepaskan dan memakamkan Bapak, Opa, orang tua yang kita kasihi bersama-sama. Kami sebut dengan hormat almarhum Bapak Boli Stefanus Subah. Daftar riwayat hidup: nama Boli Stefanus Subah, tempat tanggal lahir Makkale 31 Desember 1934, tempat tanggal baptis Balikpapan 15 September 1951, tempat dan tanggal sidi Balikpapan 11 Januari 1956. Nama istri Dorce Amping almarhum, menikah di Balikpapan pada tanggal 1 Agustus 1958. Sesuai data yang tertera di ijazah, almarhum Opa lahir di Makkale 31 Desember 1934. Tetapi menurut keterangan dari rekan-rekan sejawat Opa, teman semasa kecilnya, Opa lahir pada tahun 1929. Jadi umur Opa sebenarnya sekitar 93 tahun. Dikaruniai 5 orang anak, yaitu yang pertama Sarius Yosef Subah, menikah dengan Berta Rantaidatu SPD MPD. Dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama Erika Yobertin Subah SH EKM. Dikaruniai 1 orang anak, yaitu Eloisa Sekina Kafa Subah. Yang kedua, Imelda Lina Bertin Subah SPD, menikah dengan Muhammad Ismi Anugrah SPD. Dikaruniai 3 orang anak, yaitu Keila Cahaya Melizi, Keanu Atmadeva Mezi, Kedira Atala Mezi. Yang ketiga, Erik Daliani Wijayanti Subah, menikah dengan Jericho Immanuel SPI. Anak kedua Opa, Dr. Randa Tabita Tosam Subah MSI almarhum, menikah dengan Dr. Andes Emri Saksima almarhum. Dikaruniai 4 orang anak, yaitu yang pertama Rensi Subanta Sima SE. Yang kedua, Reni Subanti Sima SE, menikah dengan Charlie Lee. Dikaruniai 2 orang anak, yaitu Nicholas Lee dan Beatrix Lee. Yang ketiga, Renliani Reswita Sima SE, menikah dengan Ardi Sanjaya S. Farm. Dikaruniai 1 orang anak, yaitu Kelvin Sanjaya. Yang keempat, Kezia Sima. Anak ketiga Opa, Darius almarhum. Anak keempat Opa, Ferry almarhum. Dan anak kelima Opa, Zetarlin Abraham Natalinus Subah SHST, menikah dengan Sugesti Nur Wahyuningsi SPD. Dikaruniai 4 orang anak, yaitu Indra Ramadhanyar SE, menikah dengan Prima Arif Budiawan AMD.
dikaruniai 1 orang anak, yaitu Kalbi Azam Kedira. Yang kedua, Viergen Putra Suba SH menikah dengan Risa Ristiara S. Farm APT, dikaruniai 3 orang anak, yaitu Gibran Kalvani Suba, Mevrik Fairel Danendra Suba, Muhammad Ataraska Venezio Suba. Ketiga, Nanda Gebrina Suba SAK menikah dengan Awal Wahyudi SH, dikaruniai 1 orang anak, yaitu Bevi Jenaira Ceisha Waldi. Yang keempat, Ruby Adiaksa Suba. Riwayat pendidikan: Sekolah Rakyat Negeri 6 di Toraja, SLP atau Sekolah Lanjutan Pertama di Balikpapan, SLA atau Sekolah Lanjutan Atas di Samarinda. Riwayat pekerjaan: di kantor sosial pada tahun 1951, bekerja di kantor polisi Karesidenan Kaltim sebagai pegawai sipil dari tahun 1951 sampai dengan 1957. Diangkat menjadi polisi pada 1 Januari 1957 dan pensiun pada 1 Agustus 1976. Sejak tanggal 1 Februari 1953 bekerja pada kantor polisi Karesidenan Kaltim di Balikpapan sebagai pegawai sipil sampai akhir 1956. Sejak tanggal 1 Januari 1957 diangkat menjadi anggota polisi dengan pangkat Agen Polisi sampai dengan masa bebas tugas tanggal 1 Oktober 1973 dengan pangkat terakhir Pembantu Letnan 1. Pengalaman selama di kepolisian: sejak diangkat menjadi polisi dikerjakan pada bagian DPKM sampai akhir bulan Maret 1959. Sejak tanggal 1 April 1959 diperbantukan pada Komando Pelabuhan atau Kopel Samarinda sampai dengan akhir bulan Oktober 1963. Sejak tanggal 1 November 1963 ditunjuk sebagai Komandan Polisi Pelabuhan Samarinda yang mengalami perubahan nama beberapa kali dan menjadi KP3. Badan ini beliau pimpin sampai akhir bulan Oktober 1969. Sejak tanggal 1 November 1969 ditunjuk sebagai Komandan Sektor Kepolisian 1402.002 Samarinda Ulu sampai masa bebas tugas. Setelah bebas tugas dari kepolisian, Opa bergabung di PT Segara Timber dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2013. Riwayat pelayanan: jabatan di Aken dari tahun 1982 sampai dengan 1988. Jabatan Penatua dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2007. Menjabat sebagai Ketua Pelaksanaan Harian Majelis Jemaat atau PHMJ dari tahun 1997 hingga 2007. Mendiang Bapak Besuba hingga akhir hayat aktif dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian di Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Samarinda. Aktif ikut membangun gedung dan fasilitas gereja GPIB Immanuel Samarinda, baik yang ada di Samarinda dan di pos-pos pelayanan kesaksian. Aktif dalam berbagai kegiatan oikumene di Kota Samarinda dan Kalimantan Timur. Menjadi ketua panitia dalam berbagai kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian.
wafat di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani, Samarinda pada hari Selasa 20 September 2022 pukul 18 WITA. Terima kasih. Kita masuk dalam kata sambutan oleh Ketua 1 PHMJ Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel Samarinda, disampaikan oleh Bapak Kekasih Bapak Penatua Roberto Tundugi. Shalom dan selamat siang bagi kita semua. Sidang pergabungan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus keluarga besar almarhum Bapak terkasih yang saya sebut dengan hormat Bapak Boli Stefanus Subah yang saat ini boleh memangku duka, yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sebagai manusia tentunya hal kematian itu tidak akan dapat kita hindari, dan setiap kita pasti akan menjalani ini semua. Namun yang terpenting dalam kehidupan kita yaitu kita isi dengan hal-hal yang tentunya positif. Tentunya almarhum Bapak terkasih yang kami sebut dengan hormat Bapak Boli Stefanus Subah, semasa hidupnya kita tahu bersama beliau sangat-sangat aktif di berbagai kegiatan yang sifatnya positif. Bahkan kalau kita menyimak dari riwayat hidup tadi, jadi seorang polisi, kemudian menjadi seorang pengusaha, bahkan terlebih beliau boleh menjadi pelayan Tuhan di jemaat GPIB Immanuel Samarinda. Dalam catatan riwayat hidup dapat kita teladani di tengah-tengah kehidupan beliau, terkhusus bagi anak ini kami menyampaikan turut duka cita kami yang dalam atas dipanggilnya almarhum terkasih. Untuk itu bagi keluarga, suasana duka ini biarlah akan menjadi motivasi, dorongan bagi kita untuk terus kita melangkah ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan tentunya. Akhirnya kami sampaikan selamat jalan bagi Bapak terkasih yang kami sebut dengan hormat Bapak B. Subah. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Sering ku
Ia telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan surgawi saudara kita, Bapak, Opa, dan orang tua terkasih, Bapak Boli Stefanus Subat. Kita memuji Tuhan, menyanyi Kidung Jemaat 402, bait pertama dan kedua, Kuperlukan Juru Selamat. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi cucu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Kita pujikan Yesus kawan yang sejati. Silakan duduk. Kita dengarkan pujian dari sektor pelayanan Kana.
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau yang telah mengalahkan segala kegelapan maut, berilah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, agar kami tidak sesat dalam duka cita ini. Curahan Roh Kudus-Mu membimbing kami kepada terang-Mu yang kekal di dalam dunia yang penuh kegelapan. Dalam nama Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-17. Yeremia pasal 17 pada ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ada seorang ibu, dia merasa sedih, merasa tawar hati, kecewa, karena dia merasakan ada yang syarat pada dirinya dengan berbagai persoalan teristimewa. Ketika dia merasakan bahwa anak yang paling dikasihinya telah dipanggil, maka dia berkata kepada seorang bijak, "Mengapa anakku harus dipanggil oleh Tuhan? Ia paling kukasihi." Sang bijak itu berkata, "Ibu, pergilah engkau ke setiap rumah demi rumah yang ada di sekitarmu. Tanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak memiliki sebuah masalah sebelum engkau meminta kebutuhan." Maka dia beranjak, Bapak Ibu dan Saudara. Setiap rumah dia jumpai dan dia bertanya, "Apakah engkau tidak punya masalah?" Setiap rumah demi rumah yang dia kunjungi selalu dan berkata, "Kami punya persoalan, kami punya pergumulan." Maka menyadarkanlah pada dirinya, dan ia kembali kepada sang bijak itu. Apa yang dia katakan benar, bahwa setiap hal, setiap orang memilikinya. Tidak ada yang pernah terbebas dengan masalah. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pernyataan yang sederhana ini memberikan sebuah refleksi bagi kita.
Terkadang kita banyak dan syarat dengan berbagai persoalan dan kehidupan, bahkan ketika kematian menjadi bagian dalam setiap kehidupan orang percaya. Sembuh, selamat, bahagia, itu adalah sebuah harapan. Harapan itu pada umumnya makin menguat ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Harapan demi harapan itu semakin kita pegang dan bertahan di tengah situasi yang genting dan buruk sekalipun. Bahkan karena kita terus berharap, maka kita dapat berkata, saya pantang menyerah. Harapan memang Bapak Ibu dan Saudara memberikan kepada kita energi. Kalau kita tidak memiliki energi, maka segala sesuatu akan menjadi energi yang negatif. Harusnya harapan itu memberikan energi yang positif bagi hati, bagi pikiran kita, dan bagi jiwa kita. Kalau saudara tidak memiliki pengharapan, bahkan sampai peristiwa duka cita ini akan menggerus pikiran kita bahwa mengapa dan mengapa. Saudara, kita lebih sering dan membawa pertanyaan demi pertanyaan atas hidup kita ketimbang kita membawa pernyataan kita akan sesuatu yang boleh kita nyatakan dalam kehidupan ini. Menaruh harapan hanya pada Tuhan. Segala kehidupan boleh kita letakkan hal yang sedemikian. Maka apapun yang akan kita alami dan rasakan, seyogianya akan memberikan sebuah hal yang positif, sebagaimana energi dalam kehidupan ini. Mari kita melihat apa yang boleh diberikan oleh almarhum. Kita belajar dan memaknai Bapak Ibu dan Saudara. Ia selalu dan ada mengandalkan Tuhan, maka ia diberkati, bahkan menaruh segala harapannya, bahkan segala apa yang dikerjakan, dia apa yang dibuahkan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, kalau ia boleh ditanam di tepi air, maka akar-akarnya bukan saja apa yang orang lihat dengan pohonnya, tapi akarnya lah yang memberikan kekuatan dan justru merambatkan sampai ke tepi batang air. Saudara pasti punya pengalaman dan cerita. Dan cerita itu seyogianya harus memberikan nuansa bagi kita bahwa ia telah meletakkan sebuah dasar bagi keluarga. Dan apa yang boleh dilakukannya, daunnya tetap hijau. Yang lain, hidup almarhum, kita boleh dikata, oh dia boleh memberikan dampak yang baik, mendatangkan kebaikan bagi banyak. Menuju ke tempat pemakaman, dalam mana meyakini bahwa semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Tanah, tatkala segala sesuatu itu Bapak Ibu Saudara begitu rapuhnya, namun lihatlah segala sesuatu mulai diciptakan. Mengapa Tuhan menciptakan manusia dari tanah? Karena kita menyadari keterbatasan kita. Kita menyadari dengan segala kekurangan kita, betapa rapuhnya kita. Mengapa Tuhan dengan tangan kasih-Nya menciptakan umat-Nya? Itu karena Ia ingin merancang kehidupan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Tak
Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa Yesus yang telah mati dan telah bangkit akan selalu dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita angkat pujian, kekuatan, serta penghiburan. Dalam penyertaan yang Kau sertakan bagi kami, dikala kami akan menuju ke tempat pemakaman, perjalanan kami ya Tuhan, Engkau tuntun dan sertailah kami, kawal kami, agar perjalanan tatkala kami menghantar akan almarhum semuanya boleh tiba dalam penuh kasih dan naungan Tuhan. Dan kami akan melanjutkan akan ibadah di tempat pemakaman. Tuhan berkati akan peribadahan kami, agar semuanya boleh kami selesaikan dalam tuntunan dan serta Tuhan. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber penghiburan kami, kami selalu berdoa kepada Allah Bapa kami yang kekal, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Akan ku
Kami berkumpul, Opa, di sampingmu. Kenangan kami untukmu, Opa. Jasamu yang pernah kami habis untuk dikenang. Selamat jalan Bapak. Kasih sayang kami. Selamat jalan Bapak. Ini kami cium terakhir kami, Opa. Ini kami Kasih pinggir Bapak peluk terakhir untuk Opa. Untuk Bapak juga. Siapa lagi Bagi kami. Tidak ada yang Opa bawa. Semuanya Opa tinggalkan untuk kami. Terima kasih Opa. Hari-hari hidup panjang Tuhan kasih dengan umur 93 tahun. Tapi bagi kami, bagi kami anak-anak dan cucu tidak akan menjadi hal yang merugikan bagi kami. Bersiap-siap keluarga yang bertugas untuk menutup peti jenazah untuk bersiap.
padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Oke, pas. Oh, gitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita di ibadah pemakaman. Jemaat, marilah kita lanjutkan ibadah untuk memakamkan orang tua kita, almarhum Boli Stefanus Subah. Jemaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat 401 bait yang pertama. Makin dekat Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, kita datang berkumpul di tempat ini untuk memakamkan jenazah saudara kita yang dengan hormat kami sebutkan namanya, almarhum Bapak Boli Stefanus Subah. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Sang sumber kekuatan serta penghiburan, akan selalu menyertai kita sekalian, memampukan kita semua saat ini sampai dengan kekal selama-lamanya. Amin. 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 Hanya kepadamu kami dapat berharap, Tuhan Yesus Tenaga yang bisa. Anak cucu, angkat. Ayo anak cucu, ayo. Kita angkat topa ini. Angkat ini ya. Ayo. Satu, sini. Kakinya di bawah. Empat orang kandungan. Lagi. Kurang nanti mana di surga. Lagi satu orang lagi sana. Masuk sekalian. Masuk lagi. Seorang lagi ke sana, ini mas satu orang lagi. Masih bisa ya. Masih bisa? Masih? Oke. Turun sana. Di sana. Di sini satu kita, tapi. Oke. Posisinya nanti mana? Posisinya dia? Ya, kepala menghadap dia. Ya. Ini kepala ya, kepala. Masuk lagi. Masih kurang ini. Sudah. Sempit, tak bisa. Kayunya tadi mana? Oke. Oh, sedikit. Yang saya putus ya. Jangan lepas sampai. Tadi sudah taruh karpet ke bawah. Kayunya tadi ada kan? Ini mau dirapikan lah. Alasnya rekening pelaku. Lain. Kaki ada tadi. Lebar kepala. Iya. Lebar kepala kalau enggak anunya. Kasurnya tidur bisa aja. Pas ini Mana kembangnya di mana? Itu di atas petinya Papa nanti Tom. Pilih mana? Itu di atas petinya Papa nanti. Yang salib itu. Enggak usah dia gini aja sama. luar biasa antusias keluarga pengendara bola turut serta dalam mendokumentasikan proses pemakaman ini. Terima kasih untuk keluarga yang mempercayakan bagi kami. Untuk mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Puji Tuhan. Terima kasih, Ibu. Ya.